Baik, kali ini saya akan membahas tentang materi integral tak tentu. Kita mulai dari integral tak tentu untuk fungsi aljabar. Nah, yang pertama, ini adalah integral dari A dx. A ini adalah nilai dari suatu bilangan, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka hasil dari pengintegralannya adalah AX plus C. Nah, seandainya A ini kita ganti dengan bilangan angka 2 misalnya, maka hasil dari pengintegralannya adalah 2X plus C. Kemudian yang kedua, apabila integral dari X pangkat N dx, integral dari X pangkat N dx, maka hasil pengintegralannya adalah 1/N plus 1, di mana N itu merupakan pangkat ditambah 1, maka di sini juga hasilnya N plus 1 plus C, di mana N itu tidak sama dengan min 1. Karena kalau N itu adalah bernilai min 1, maka penyebutnya tentu saja akan menjadi 0. Sehingga suatu bilangan yang dibagikan dengan 0, maka hasilnya tidak akan terdefinisi. Begitu juga misalnya seandainya di sini ada suatu nilai, misalnya A di sini, sehingga satunya pun ini kita ganti dengan nilai A, ya, seperti ini. Sebagai contoh, misalnya dari integral 3 ya, 3x pangkat 2 misalnya dx, maka ini hasilnya akan menjadi 3 dibagi dengan 2 tambah 1, karena pangkatnya 2, 3 X pangkat 2 tambah 1 lagi 3, ya, plus C, atau menjadi ini adalah X pangkat 3 plus C. Ya, seperti itu, ya, dan seterusnya. Nah, untuk yang ketiga, ini adalah integral dari fungsi fx plus atau min dari fungsi g. Yang ketiga ini adalah fungsi fx bisa tambah atau kurang dengan fungsi gx, ya. Maka kedua fungsi ini bisa kita pisahkan menjadi integral fungsi fx ditambah atau dikurang integral fungsi gx. Sebagai contoh, misalnya integral dari 2x kuadrat, ini anggaplah sebagai fx nya, ya, ini sebagai fx, kemudian kita tambah dengan gx nya, misalnya ini adalah integral x, tulis sebagai gx, sehingga hasil pengintegralannya ini bisa kita pisahkan menjadi integral dari 2x kuadrat, dx
ditambah dengan integral dari x dx. X dx seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya bisa kita ikuti langkah yang kedua ya, sesuai dengan kaidah dari pengintegralan aljabar ini. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Saya ada contoh di sini. Misalnya integral dari 3x kuadrat min 4x plus 6 dx, maka hasil pengintegralannya adalah 3, ini adalah koefisien dari x pangkat 2 ini, dibagi dengan 2 plus 1, 2 itu adalah pangkatnya, kemudian ditambahkan dengan 1 x pangkat 2 plus 1 min yang kedua 4x, sehingga menjadi 4 per pangkat di sini tidak ada pangkat, artinya pangkat 1 menjadi 1 ditambah 1 dari x pangkat 1 ditambah 1. Kemudian konstanta 6 ini tinggal tambahkan saja x di belakang angka 6, jangan lupa plus c, sehingga hasilnya adalah 3 dibagi 3 adalah 1, sehingga x pangkat 3 min 4 bagi 2 adalah 2x kuadrat plus 6x plus c. Ini adalah hasil dari pengintegralan 3x kuadrat min 4x plus 6. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini ada pembaginya yaitu x kuadrat. Nah, supaya bisa diintegralkan, maka bentuk yang ada perkalian maupun pembagian ini harus disederhanakan dulu menjadi bentuk penjumlahan saja ataupun pengurangan saja. Sehingga di sini harus kita bagi dengan x kuadrat terlebih dahulu, menjadi integral 2x pangkat 3 dari 2x pangkat 5 dibagi x pangkat 2 ditambah 2x dari 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 dikurangi atau min 3x pangkat min 2 dibagi dari hasil min 3 dibagi x kuadrat. Nah, kalau sudah bentuknya sudah sederhana seperti ini, baru kita lakukan pengintegralan sama seperti contoh yang A tadi, sehingga menjadi 2 dibagi 3 adalah pangkatnya tadi plus 1, x pangkat 3 plus 1 plus 2 ini konstantanya dibagi 1 adalah pangkatnya ditambah 1 x pangkat 1 plus 1, kemudian min 3 dibagi dengan min 2 itu adalah pangkatnya ditambah 1 x pangkat min 2 plus 1, jangan lupa plus c, sehingga hasil akhirnya adalah 1/2 itu dari 2 dibagi 4 ya, menjadi 1/2 x pangkat 4 ditambah x kuadrat adalah 2 dibagi 2 itu 1, sehingga tidak perlu ditulis, menjadi x kuadrat plus 3 per x. 3, kenapa 3 di sini? Karena 3 dibagi dengan min 1, min dengan min di sini menjadi plus 3 per x ya, karena di sini x-nya adalah pangkat min 1 atau 1/x plus c. Nah, ini adalah hasil dari integral 2x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 min 3 per x kuadrat. Kemudian contoh yang berikutnya, bagaimana kalau bentuknya itu adalah bentuk akar misalnya, seperti contoh ini. Nah, kalau bentuknya bentuk akar, maka akar ini harus kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pangkat, terlebih dahulu, sehingga menjadi x kali x pangkat setengah dikurangi 1/x kali x pangkat setengah.
Kemudian kita operasikan menjadi X pangkat 3/2, yaitu pangkat 1 ditambah setengah menjadi 3/2. Yang ini juga sama, 1 per X pangkat 3/2. Kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi X pangkat 3/2 min X pangkat min 3/2. Nah, baru kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, baru bisa kita integralkan. Yaitu di sini koefisiennya atau konstantanya adalah 1, maka di sini menjadi 1 per 3/2 plus 1. Ya, 3/2 itu adalah pangkatnya. X pangkat 3/2 plus 1 dikurangi 1 per min 3/2 plus 1 dari X pangkat min 3/2 plus 1, jangan lupa plus C, dan seterusnya, sehingga diperoleh hasil akhir adalah 2/5 X pangkat 5/2 ditambah 2X pangkat min 1/2 plus C, sehingga hasil akhirnya bisa disederhanakan menjadi 2/5 X kuadrat akar X ditambah 2 per akar X plus C. Nah, ini mengenai bentuk integral tak tentu dari fungsi aljabar. Selanjutnya kita lanjutkan ke integral dari integral tak tentu fungsi trigonometri. Nah, di trigonometri itu ada beberapa, yaitu sinus, kosinus maupun tangen. Maka pengintegralannya menjadi, yang pertama itu jika integral dari sin X, maka hasil pengintegralnya adalah min cos X plus C, ya. Kemudian yang kedua, kalau integral dari cos X menjadi sin X plus C. Nah, untuk tangen sendiri itu adalah integral secant kuadrat X, maka hasilnya adalah tangen X plus C. Nah, seandainya di depan dari variabel X, di depan variabel X ini ada nilai atau bilangan tertentu, maka hasilnya adalah menjadi seper dari bilangan tersebut, ya. Karena di sini sin, berarti di sini adalah min 1 per A cos AX. Nah, AX-nya masih tetap seperti ini plus C. Begitu juga kalau bentuknya berupa fungsi, ya, misalnya sin AX plus B, ya, maka hasil pengintegralannya menjadi min 1 per A cos AX plus B. Yang ini tetap tidak berubah plus C. Begitu juga yang cos, kalau cosnya itu adalah cos AX, ya, cos AX, maka hasilnya adalah 1 per A sin AX plus C. Kalau dia juga berupa fungsi seperti ini, juga sama, menjadi 1 per A sin AX plus B. Seandainya di depan fungsi tersebut ada satu bilangan, misalnya katakanlah di sini ada bilangan angka 2, maka hasil pengintegralannya juga menjadi 2 per A. 2 per A selanjutnya sama, ya. Seandainya di sini misalnya yang saya contohkan yang cos, ya. Misalnya di sini ada 3 seperti ini, kemudian A-nya kita ganti 5. Kita ganti 5 dan B-nya kita ganti 4 misalnya. B-nya kita ganti 4. Maka hasilnya adalah menjadi 3, kemudian A-nya kita ganti 5, ya. 5. Di sini tetap 5x plus 4 plus C, ya. Nah, kita lihat contoh soal yang ada. Kita lihat contoh yang pertama.
Kita lihat contoh yang pertama, misalnya di sini integral dari 2 sin X ditambah cos 3X. Ya, 2 sin X, sin kalau diintegralkan adalah min cos. Karena di sini ada angka 2, sehingga menjadi min 2 cos X. Sedangkan cos 3X, integral dari cos adalah sin. Di sini ada angka 3, maka menjadi 1/3 sin 3X plus C. Nah, untuk contoh yang B, ini integral dari sin 5X cos 3X dx. Nah, ini adalah masih berbentuk dari operasi perkalian. Sementara untuk integral, sesuatu fungsi bisa diintegralkan jika operasi sederhana, yaitu berbentuk penjumlahan dan pengurangan. Sehingga kita harus mengingat kembali identitas trigonometri dari di sini sin alfa, ya, misalnya di sini sin alfa cos beta. Maka hasilnya kalau sin alfa kali cos beta, maka akan menjadi sin alfa ditambah beta, ya, ini alfa, ini dikurang beta, menjadi setengah sin alfa plus beta ditambah sin alfa dikurang beta. Ya, kita sederhanakan seperti ini dulu, maka hasilnya menjadi setengah sin 8x. 8 itu adalah 5 ditambah 3, kemudian integral dari setengah sin 2x. Sin 2x itu adalah 5 dikurang 3. Nah, baru kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, baru bisa diintegralkan menjadi hasilnya integral sin adalah min cos, kemudian setengah dibagi 8, maka hasilnya adalah min 1/16 cos 8x, kemudian yang ini setengah dibagi 2, maka hasilnya min 1/4 cos 2x plus C. Demikian untuk integral tak tentu dari fungsi trigonometri. Jadi yang perlu diingat sekali lagi adalah kaitannya dengan identitas trigonometri. Seandainya nanti bentuknya belum bentuk sederhana atau berbentuk operasi penjumlahan maupun pengurangan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.